Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dibaca setelah takbiratul ihram, ya. Jadi yang kita baca setelah takbiratul ihram itu disebut dengan doa iftitah, atau boleh juga kita sebut dengan istiftah, atau boleh juga kita sebut dengan tawajjuh, doa tawajjuh. Hukum membaca doa iftitah ini adalah sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi dan tidak batal sholatnya. Sama ada ditinggalkannya itu sengaja meninggalkannya ataupun karena lupa, ya. Jadi kalau di madhab Syafi'i, kesunahan membaca doa iftitah itu disebutkan dalam kategori sunnah hayat. Sunnah hayat yaitu sunnah yang kalau lupa atau tertinggal atau sengaja ditinggalkan di dalam sholat, maka tidak membatalkan sholat dan tidak perlu sujud sahwi. Kemudian doa iftitah itu langsung setelah takbiratul ihram. Kalau sudah didahului dengan bacaan-bacaan atau perbuatan-perbuatan yang lain, maka hilanglah tempat untuk kita membaca doa iftitah. Misalnya setelah takbiratul ihram kita membaca bismillah, ya, maka setelah itu kita tidak ada tempat lagi untuk membaca doa iftitah. Berarti kita tinggal sempurnakan saja, langsung baca surah Al-Fatihah, ya. Atau orang yang masbuk, ya, ketika dia masuk ke dalam jamaah salat, sudah hendak rukuk, ya, maka imam pun rukuk, dia pun rukuk. Setelah rukuk, setelah selesai rakaat pertama, pada rakaat kedua imam membaca surah Al-Fatihah, kita yang masbuk tadi tidak disunnahkan membaca doa iftitah, ya. Itu kurang lebih kesimpulan yang kita bahas di minggu yang lalu. Kalau sholatnya sholat jenazah, apakah disunnahkan membaca doa iftitah? Tidak, ya, tidak disunnahkan membaca doa iftitah untuk sholat jenazah, ya. Masuk kita kepada pembahasan yang baru. Babut ta'awudhi ba'da du'ail istiftahi. Bab membaca ta'awud setelah membaca doa istiftah, ya. Ta'awud atau isti'adah sama, ya. Ta'awud itu adalah
memohon perlindungan kepada Allah. Ya, sama dengan isti'adzah. Isti'adzah itu juga artinya memohon perlindungan kepada Allah. Lafaznya, nah ini kita bahas. I'lam anna ta'awudha ba'da du'a'il istiftahi sunnatun bil ittifaqi. Ketahuilah bahwasannya membaca ta'awudh setelah kita membaca doa istiftah, hukumnya sunnatun, adalah sunnah bil ittifaq. Ittifaq, sepakat semua ulama. Setelah doa iftitah, kita mau membaca Fatihah, disunnahkan kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Itu sepakat semua ulama, ittifaq. Ya. Jadi misal kita baca doa istiftahnya itu adalah Allahumma ba'id baini misalnya, sampai ke akhir Allahumma ghsilni min khataayai bil ma'i wal thalji wal barad. Sudah itu kita baca, maka sebelum baca surah Al-Fatihah kita disunnahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau misalnya kita doa istiftahnya yang kita baca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah baca itu, sebelum kita baca surah Al-Fatihah, disunnahkan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Jadi hukumnya itu sunnah bil ittifaq, sepakat semua ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qiraati, dan dia ta'awudz itu adalah pendahuluan bagi bacaan. Jadi yang disebut dengan bacaan yang mana? Surah Al-Fatihah. Jadi sebelum baca surah Al-Fatihah, maka muqaddimahnya adalah kita baca ta'awudz terlebih dahulu. Dengan dalil qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah berlindung, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ini dalilnya surah An-Nahl ya, ayat 98. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kalau kita mau baca Al-Quran, maka disunnahkan kita membaca ta'awudz ya, disunnahkan kita membaca ta'awudz. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kenapa? Karena ta'awudz itu muqaddimatun lil qiraah. Itulah pembukanya, muqaddimahnya untuk membaca Al-Quran. Jadi sebelum baca Quran, kita disunnahkan untuk membaca itu terlebih dahulu. Ma'nahu 'inda jamaahiril ulama'i idza aradtal qira'ata fasta'in. Maknanya menurut jumhur ulama. Jumhur berarti mayoritas ya. Makna ayat ini menurut mayoritas ulama, idza aradtal qira'ata, apabila engkau mau membaca Al-Quran, fasta'in, maka mohonlah perlindungan kepada Allah atau bacalah ta'awudz ya. Jadi itu penafsiran ulama-ulama kita tentang ayat ini ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya adalah kalau kita mau membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk baca ta'awudz terlebih dahulu. Wa'lam anna al-lafzal mukhtara fi ta'awudzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ketahuilah bahwasanya lafaz yang terpilih pada ta'awudz adalah lafaz
a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini lafaz yang mukhtar, yang terpilih. Ya. Ta'awud. Atau boleh juga kita sebut dengan isti'adzah. Ya, sama. Nah, lafaz yang paling populer, yang paling dipilih, yang banyak digunakan itu adalah lafaz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ini lafaz al-mukhtar yang paling banyak dipilih. Ini namanya ta'awud atau isti'adzah. Nah, ini untuk bacaannya, tengok. Ini pertama hamzah, kedua ain. Jadi bacanya a'u, ya. A'u. Jangan dibaca au. A'udzu billah, itu salah. Ya, atau dibacanya ain duluan. Au, salah juga. Atau dibacanya dua-duanya hamzah. A'udzu billah, salah juga. Ya, jadi bacanya adalah yang pertama hamzah, yang kedua ain. Jadi a'u. Baru di sini huruf za. Penyebutan huruf za, ujung lidahnya kita keluarkan. Kita keluarkan ujung lidah kita, kemudian kita letak di bawah gigi atas. Za, zi, lu. Jadi a'udzu, gitu. Ya, itu cara bacanya. Jadi a'udzu billahi minasy ini sya adalah letaknya di tengah-tengah lidah. Bibirnya enggak usah ikut. Jangan dibaca sya, jangan. Bibirnya biasa saja. Sya, minasya, gitu ya. Jadi bukan minasyai, bukan ya. Dia minasya, sya si, gitu ya. Kemudian po. Ini po termasuk dalam kategori huruf yang tebal, isti'la. Ya, jadi kalau isti'la itu pangkal lidahnya dinaikkan. Jadi pangkal lidah, bibir gak ikut. Jadi jangan dibaca to. Ini bibirnya maju ke depan. To, bukan. Dia to. Pangkal lidahnya dinaikkan. To, gitu ya. To. Jadi di sini yang maju mulut kita hanya pada u dan lu. Yang bibir kita ini maju hanya pada u dan lu. Selain daripada itu enggak maju. Ya. Contoh, saya buat ini. A'u maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi enggak ada yang maju bibirnya. Yang maju hanya di u sama lu saja. Ya, karena itu yang menggunakan bibir. Selain daripada itu enggak ada di bibir. Ya, tidak ada di bibir. Jadi enggak ada yang maju bibir kita. Jadi jangan asik semuanya maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu asik bibir-bibirnya saja yang maju. Ya. Jadi jangan begitu bacanya. Ya, jadi bacanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ra sama juga. Membaca tebal, pangkal lidahnya kita naikkan, bukan bibir yang kita majukan ke depan. Ya, ini lafaz yang biasa, yang mukhtar, ya, yang banyak dipilih. Ya, coba baca dulu.
Buya contohkan baru kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Buya anggap bisa lah ya. Jadi itulah dia lafaz ta'awudz atau lafaz isti'adah yang mukhtar, yang terpilih. Waja'a, dan ada juga ya, waja'a dan datang ya, dan ada juga lafaznya a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Sama tapi ada tambahannya. Ya. Lafaznya sama. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, lafaz yang kedua ada juga a'udzu billahi. Disebutkan sifat nama Allah Sami'i, yang maha mendengar. Sami'il alimi, maha mengetahui. Baru minasy syaithanir rajim. Ya, ini lafaz yang kedua. Jadi ada tambahan dua kata, as-sami'i al-alimi, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, itu juga bisa menjadi lafaz ta'awudz atau lafaz isti'adah. Ya, jadi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hukum membaca ini wala ba'sa bihi, enggak apa-apa kata Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi membaca ta'awudz dengan lafaz ini dengan menambah kata as-sami'i dengan al-alimi boleh, enggak apa-apa. Walakinnal masyhur, akan tetapi yang masyhur al-mukhtar dan yang terpilih huwal awwal, dialah yang pertama. Yang mana yang pertama? Yang itulah yang biasa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi dan Sunan Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i dan Sunan Sunan Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi dan Sunan Baihaqi, wa ghairiha dan selainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, dia berkata atau membaca, qabla al-qira'ati fi shalah, sebelum membaca di dalam salat. Kalau disebut membaca di dalam salat itu maksudnya membaca Fatihah. Ya. Jadi Nabi sebelum membaca Fatihah itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dan imam-imam yang lain mengatakan bahwasannya Nabi kita di waktu salat sebelum membaca Fatihah, Nabi itu membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, ini lafaz ta'awudz yang ketiga. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, maksudnya riwayat yang lain, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Jadi urutan hamzihi, nafthihi, nafthihi itu berbeda-beda. Kalau yang di atas dari nafthihi dulu, baru nafthihi, baru hamzihi. Kalau yang di bawah hamzihi dulu, baru nafthihi, baru nafthihi. Nah, itu enggak apa-apa, berubah-ubah tidak mengapa. Ya. Jadi misal ini ya, misal ini lafaz ta'awudz yang ketiga. Lafaznya ini juga ya, a'udzubillah juga. A'udzubillahi minasy syaitani
ar-rajimi min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Ini lafaz ta'awudz yang ketiga. Yang keempat a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim baru min hamzihi wa nafthihi ya. Nih. Jadi ada 4 lafaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafsihi wa nafsi. Ya, ini wa nafsi. Jangan wa nafsi. Ya, wa nafsihi pakai sa. Ujung lidahnya dikeluarkan, letakkan di bawah gigi atas. Fi. Wa nafsi. Jangan wa nafsi. Wa nafsi lain lagi nanti artinya. Ini wa nafsihi. Jadi min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamzihi. Atau riwayat yang lain, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa jaa'a fi tafsirihi fil hadis, dan datang tafsir doa ini di dalam hadis, anna hamzahu, bahwasannya yang dimaksud dengan hamzahu, mana hamzahu tadi? Ini wa hamzihi. Apa arti hamzihi itu? Hamzihi itu maksudnya al-muqtatu wa hiyal jununu. Al-muqtah itu maksudnya adalah junun, gila, kegilaan. Ya. Jadi kita berlindung dari godaan syaitan yang gila. Ya, yang al-muqtah. Kemana kegilaan syaitan ini? Kegilaan syaitan itu adalah dia tidak pandang bulu mau siapapun itu, dia akan berusaha untuk menggoda dan menghancurkan ibadah hamba tersebut. Ya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin hebat pula lah godaannya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula lah tantangannya. Ya, itu kegilaan syaitan. Jadi dia tidak akan menyerah. Jadi jangan kita menyangka nanti yang dulunya kita malas beribadah, lalu sekarang udah rajin beribadah, lalu kita merasa, oh saya sudah tidak bisa digoda syaitan lagi. Oh salah. Justru ketika kita merasa saya tidak bisa digoda syaitan lagi, sebenarnya kita sedang terperangkap dalam jebakan syaitan. Ya, begitu. Ya, makanya hati-hati. Jadi syaitan itu kegilaannya dalam ingin menjerumuskan manusia itu sangat hebat. Wa nafkhihi, nafkhi itu artinya al-kibr, kesombongan. Jadi syaitan itu sangat sombong. Ya, sangat sombong ya. Jadi makanya hati-hati. Wa nafsihi, dan nafsihi, nafsih itu artinya asy-syi'r, rayuan-rayuannya, nyanyian. Asy-syi'r itu artinya nyanyian, ya. Tapi maksudnya adalah tipu dayanya, nyanyian-nyanyiannya. Kan betapa banyak orang yang terbuai dengan nyanyi-nyanyian, lagu-lagu kan. Ya, itu maksudnya ini. Ya. Jadi bukan berarti setan itu nyanyi-nyanyi dia gitu, bukan ya. Dia menipu daya, memperdaya manusia dengan ucapan-ucapannya, dengan bisikan-bisikannya, sehingga orang jadi
jadi lalai. Itu maksud nafsihi ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, yang mereka ini hamzihi, kegilaannya, wa nafsihi, ya, rasa sombongnya, ya, rasa hebatnya, wa nafsihi, dan syair-syairnya, rayuan-rayuannya, gombalan-gombalannya. Wallahu a'lam. Faslun, i'lam anna ta'awudha mustahabbun laisa biwajibin. Fasal, ingatlah bahwasannya ketahuilah bahwasannya ta'awudz itu adalah sunnah, bukan wajib. Ya, jadi membaca ta'awudz itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Falau tarakahu, sekiranya ditinggalkan, lam ya'tham, tidak berdosa. Jadi misalnya kita sholat setelah kita baca doa iftitah. Ya, setelah kita baca doa iftitah, mau baca Fatihah, kita enggak baca ta'awudz, berdosakah kita? Tidak. Kita mau baca Quran, buka Al-Quran ini. Buka Al-Quran, ya, kita mau baca, lalu kita langsung baca ayatnya. Tidak membaca ta'awudz terlebih dahulu. Berdosakah kita? Tidak. Ya, tidak berdosa. Karena hukum membaca ta'awudz itu adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau tertinggal dia, fala lam ya'zam, tidak berdosa. Bahkan di dalam sholat begitu juga. Wala tabtulu sholatuhu, dan tidak batal sholatnya. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, sama ada dia meninggalkannya secara sengaja ataupun karena lupa. Sengaja ditinggalkan, enggak baca ta'awudz, enggak berdosa, enggak batal sholatnya. Lupa dia baca ta'awudz sebelum Fatihah, maka tidak berdosa, tidak batal sholatnya. Ya, tapi tentunya berkuranglah nilai pahalanya. Wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak perlu sujud sahwi. Wa huwa mustahabbun fi jami'i shalawati al-fara'idi wan nawafili kulliha. Dan dia membaca ta'awudz itu disunnahkan pada semua sholat. Semua sholat. Al-fara'idi wan nawafili kulliha. Sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, semuanya. Jadi sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka sunnah kita sebelum baca Fatihah itu untuk membaca ta'awudz. Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Sebelum kita baca Fatihah di sholat sunnah ini, tetap kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Ya. Sholat jenazah, kan ada baca Fatihah itu kan? Takbir keberapa kita baca Fatihah? Takbir pertama. Disunahkan nggak kita baca ta'awudz? Tetap disunnahkan membaca ta'awudz di semua sholat. Sebelum baca Fatihah disunahkan kita untuk membaca ta'awudz. Ini disebutkan. Wa yustahabbu fi sholatil janazati 'alal asahhi. Dan disunahkan juga pada sholat jenazah menurut pendapat yang paling sahih. Ya, jadi sholat jenazah itu juga pada takbir pertamanya kan kita baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah itu kita disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Jadi sholat jenazah, Allahu Akbar, baca doa iftitah kita? Tidak. Jadi sebelum baca Al-Fatihah kita disunnahkan baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa yustahabbu lil qari'i kharijas salati bi ijma'in aidan. Dan disunnahkan juga bagi sang pembaca Quran di luar salat, kharijas salat. Di luar salat bi ijma', dengan ijma' ulama, sepakat ulama juga. Ya, jadi di luar salat pun begitu juga. Setiap kita mau membaca Quran, maka kita disunnahkan untuk baca ta'awudz terlebih dahulu. Faslun, wa'lam anna ta'awudha mustahabbun fi raka'atil ula bil ittifaqi. Dan ketahuilah bahwasannya ta'awudz itu disunnahkan pada rakaat yang pertama bil ittifaq, sepakat semua ulama. Jadi yang disepakati kesunahannya membaca ta'awudz di dalam sholat sebelum kita baca Fatihah itu di rakaat yang pertama. Misal Isya 4 rakaat, ya.
Di rakaat pertama setelah kita baca doa iftitah, ya, setelah kita baca doa iftitah, misalnya kita baca doa yang pendek dulu, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita baca itu dulu misalnya. Sebelum baca Fatihah kita disunahkan baca ta'awudz, ya. Jadi kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Itu disunnahkan secara ittifaq, sepakat ulama pada rakaat pertama. Fa illam ya'ti bihi, maka jika tidak mendatangkan ia dengannya fil ula pada rakaat pertama, jadi rupanya terlupa dia membacanya pada rakaat pertama. Setelah baca doa iftitah dia langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia. Oke? Apa yang harus kita lakukan? Ata bihi fit tsaniyati. Dia lakukan, dia datangkan pada rakaat kedua. Berbeda dengan doa iftitah kan? Kalau doa iftitah lupa kita buat lagi di rakaat kedua? Tidak. Tapi kalau ta'awudz di rakaat pertama lupa kita membaca ta'awudz, maka pada rakaat kedua kita masih disunnahkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Fa illam yaf'al, maka jika dia tidak melakukannya, fa fima ba'daha, maka pada rakaat yang setelahnya. Di rakaat kedua pun rupanya lupa dia. Lupa dia dari sujud Allahu Akbar. Langsung baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa lagi dia baca ta'awudz. Kapan lagi? Rakaat ketiga masih disunahkan juga? Masih. Baca lagi. Pada rakaat ketiga lupa lagi dia. Masih ada kesempatan untuk baca ta'awudz lagi? Masih. Karena tadi sholatnya 4 rakaat. Maka rakaat keempat bacalah lagi ta'awudz, ya. Jadi fa illam yaf'al, kalau dia belum juga melakukannya, fa fima ba'daha, maka pada rakaat yang sesudahnya. Falau ta'awwadza fil ula, maka kalau dia sudah ta'awudz pada rakaat pertama. Nah, ini kasus baru. Tadi kita hanya pada rakaat pertama saja. Baru kalau sekiranya lupa kita buat pada rakaat sesudahnya. Buat rakaat sesudahnya. Buat pada rakaat sesudahnya. Ini sekarang bagaimana kalau kita udah baca pada rakaat pertama? Apakah masih disunnahkan kita membaca pada rakaat kedua? Sudah kita baca pada rakaat kedua, apakah kita masih disunnahkan baca rakaat ketiga dan seterusnya? Nah, ini yang mau dibahas. Ya. Jadi falau ta'awwadza fil ula, maka kalau dia sudah ta'awudz pada rakaat pertama, hal yustahabbu fit tsaniyati, apakah tetap disunnahkan pada rakaat yang kedua? Jawabannya fihi wajhani li ashabina. Pada masalah ini ada dua pendapat ulama kita. Ada dua pendapat. Asahhuhuma, yang paling sahih dari dua pendapat itu, annahu yustahabbu, bahwasannya tetap disunnahkan. Jadi setiap rakaat sebelum baca Fatihah, menurut pendapat yang paling sahih, kita tetap disunnahkan membaca ta'awudz, ya. Setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Lakinnahu fil ula akadu, akan tetapi yang pada rakaat pertama lebih dianjurkan. Jadi levelnya lebih kuat yang pertama, lebih sangat dianjurkan gitu. Tapi bukan berarti yang rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat nggak dianjurkan. Oh, tetap dianjurkan. Ya, tapi sunnahnya sunnah yang biasa. Tapi kalau yang pertama lebih dikuatkan, muakkad, ya, dikuatkan dia. Jadi kalau itu pendapat pertama, pendapat yang kedua berarti apa? Nggak disebutkan di sini. Berarti pendapat yang kedua apa? Tidak disunnahkan membaca ta'awudz pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Kalau pada rakaat pertama dia sudah membaca ta'awudz, ya. Tapi kita ikut yang mana? Tentu ikut yang inilah, ikut yang paling sahih, yaitu apa? Tetap disunnahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah di setiap rakaat, ya, di setiap rakaat. Tapi hanya sebelum Fatihah, ya. Kalau sebelum surah misalnya,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini mau baca surah Al-Kafirun. Disunahkan lagi baca ta'awudz? Tidak, tak disunahkan. Ya, jadi langsung aja baca surah. Tidak disunahkan baca ta'awudz. Yang disunahkan membaca ta'awudz itu sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah di setiap rakaat, baik rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3 atau rakaat ke-4. Wa idza ta'awwadha fi sholati allati yusirru fiha bil qira'ah asarra bit ta'awudhi. Dan apabila dia ta'awudz pada salat yang disirkan padanya bacaan. Berarti salat apa itu yang disirkan bacaan? Salat zuhur, salat asar, atau rakaat ketiga dan rakaat keempat pada maghrib dan isya. Itu kan bacaannya sir. Fatihahnya dibaca sir. Jadi bagaimana kita membaca ta'awudznya? Asarra bit ta'awudhi. Ta'awudnya juga dibaca sir, ya. Asarra bit ta'awudhi, dia membaca sir dengan ta'awud. Maksudnya ta'awudnya juga dibaca sir. Jadi jangan nanti Fatihahnya dibaca sir, dibaca pelan. Itu baca sir, ya. Baca sir itu adalah mulut bergerak dan mengeluarkan suara sekurang-kurangnya telinga kita mendengarnya. Jadi jangan hanya sekedar bergerak tapi nggak ada suaranya, itu nggak sah, tidak dianggap qiraah. Jadi qiraah itu harus bergerak mulut dan terdengar suaranya sekurang-kurangnya sama kita, sekurang-kurangnya. Nah, kalau sholatnya sholat sir, bacaan Fatihahnya juga dibaca sir, maka ta'awudznya juga dibaca sir. Fa in ta'awwadha fil lati yujharu fiha bil qiraah fa hal yujharu? Ini pertanyaan lagi. Kalau sekiranya membaca ta'awudz pada Fatihah yang dijaharkan. Kapan Fatihah yang dijaharkan? Subuh, ya kan? Maghrib pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Isya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Fatihahnya dijaharkan. Jadi kalau ta'awudznya bagaimana? Fahal yujharu? Apakah dijaharkan juga? Nah, gimana? Jawabannya langsung dari tanya langsung dijawab sama Imam Nawawi. Fihi khilafun. Padanya ada perbedaan pendapat ulama. Min ashabina, sebahagian menurut pendapat ulama kita, mangqala yusirru. Ada yang mengatakan disirkan. Wa qala al-jumhuru lisyafi'i fil mas'alati qawlani. Udah hidup lah, buat masih mati. Coba tes. Hidup atau mati? Masih mati ya? Ya, coba. Menurut jumhur, Imam Asy-Syafi'i pada masalah ada dua pendapat. Ahaduhuma, pada keduanya, yastawil jahru wal israru. Sama jahar dan sir. Wa huwa nasuhu fil ummi. Dan begitulah nas yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Maksudnya tetap dibaca sir. Mau sholatnya itu jahar, mau sholatnya itu sir, ta'awudz tetap dibaca sir. Wasani yusannul jahru wa huwa nasuhu fil imla. Ada juga yang mengatakan disunnahkan membaca jahar. Ya. Jadi kalau Fatihahnya jahar, maka ta'awudznya juga dibaca jahar. Itu yang sudah dituliskan di dalam kitab Al-Imla, ya. Jadi kalau kita ikut mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, ta'awudz itu dibaca sir, sama ada dia pada sholat yang bacaan Fatihahnya dibaca jahar ataupun dibaca sir, ya. Tapi kalau sekiranya ada yang membaca jahar, tidak mengapa juga, ya, karena ada pendapat ulama yang seperti itu. Jadi misalnya maghrib, Allahu Akbar, ya, dibaca dia doa iftitah. Udah selesai, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya dengan jahar. Ya. Apakah salah? Tidak. Boleh. Jangan saling menyalahkan. Karena memang ada pendapat ulama seperti itu. Wa minhum man qala, dan sebahagian mereka ada juga yang berpendapat fihi qaulani, padanya ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya yajharu, dijaharkan. Yujharu, ya, dijaharkan. Sahhahahu Syekh Abu Hamid Al-Isfarayaini, imamu ashabina al-Iraqiyyin. Ya, mensahihkan akan pendapat ini adalah Syekh Abu Hamid Al-Isfarayaini, imam ulama-ulama dari Irak. Wa sahibuhu al-Muhamili, dan sahabatnya yaitu Imam al-Muhamili, wa ghairuhuma, dan selain mereka berdua. Menurut Imam Abu Hamid al-Isfaraini itu dijaharkan. Baca ta'awudnya itu dijaharkan. Wa huwa alladzi kana yaf'aluhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau Abu Hurairah salat, ta'awudnya itu dibaca jahar. Ya, Abu Hurairah kalau salat, salatnya itu dibaca, ta'awudnya dibaca jahar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yusirru, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kalau baca ta'awudz di salat yusirru, dibaca sir. Wa huwal asahhu inda jumhuri ashabina. Dan inilah pendapat yang paling sahih menurut jumhur ulama kita. Maksudnya ta'awudz tetap dibaca sir, ya, wa huwal mukhtar, dan itulah pendapat yang dipilih. Wallahu a'lam. Habis tentang bacaan ta'awudz. Ada yang kurang jelas? Lain yang kurang jelas untuk ta'awudz kok sebelum sholat. Nah, ini lafaz bahkan ada 5 lafaz ini. Ampe. Jadi kau boleh dipakai kampe-kampe. Oh, boleh. Boleh, tidak masalah. Kan sudah begitu lafaz hadisnya. Boleh. Jadi misalnya kita salat, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah kita baca a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, enggak apa-apa. Atau kita baca Quran. Biasanya orang a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu kan, tadarus Al-Qur'an. Kita baca a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa, boleh. Tapi nanti hati-hati saja bagi orang yang enggak tahu, wah, apa yang dibacanya ini? Paling kayak gitu kan. Nah, bagi orang yang tidak belajar kan begitu. Jadi kita supaya selamat sebenarnya tak usah pala menampak-nampakkan sesuatu yang harus berbeda dari orang lain. Terkadang masalah orang-orang yang baru menuntut ilmu ini, karena dia dah tahu ini, langsung dipraktekkannya di tengah orang yang tidak biasa melakukan itu. Jadi ketika orang tidak biasa melakukan itu, nampak dia berbeda perbuatannya, itu otomatis orang akan mengatakan yang kita buat itu salah. Misalnya lah, kalau kami di Sudan, mazhabnya Maliki. Sebagian mazhab Maliki itu dia kalau sholat tidak bersedekah. Jadi sholatnya itu Allahu Akbar, jadi tangannya jatuh ke bawah. Jadi misalnya kalau saya dipersilahkan sholat, silakan Buya, imam. Saya pun imam lah. Allahu Akbar. Enggak baca doa iftitah, enggak baca ta'awudz, enggak baca bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki kayak gitu. Jadi kalau saya buat kayak gitu, sah gak sholat saya? Sholat saya sah. Karena ada pendapat yang seperti itu. Dan saya pelajari seperti itu. Tapi kalau saya buat di kampung seperti itu, kira-kira apa pendapat orang kampung? Lah sosek punya wak. Sembahyang pun do ikut lah ya doanya. Do baca bismillah lah doanya. Paling begitu kan? Jadi walaupun kita sudah tahu ilmunya, pandai-pandai kita lah untuk meletakkan posisi kita, gitu ya. Jangan kita ingin menampakkan ilmu kita lalu kita buat sesuatu yang orang tidak tahu. Nanti kesannya adalah kita melakukan sesuatu yang salah. Kesannya seperti itu. Kesannya orang akan melakukan
kita disangka membuat sesuatu yang salah. Tapi kalau kebolehannya boleh, empat-empatnya hadis sahih. Empat-empatnya hadis sahih. Tidak mengapa. Boleh. Yang mana saja mau kita amalkan, silahkan. Tidak dibatasi. Bebas. Kalau kita baca sendiri pula, mengikut yang kata Imam Nawawi, kalau ada perbedaan-perbedaan lafaz, maka supaya kita dicatat sebagai ahli yang sudah mengamalkan itu, setidak-tidaknya kita sudah amalkan sekali seumur hidup kita. Gitu caranya. Bukan di hadapan orang banyak. Ya, lain-lain. Sudah. Kita ambil sedikit lagi. Babul qiraati ba'da ta'awudhi. Bab membaca Fatihah setelah ta'awud. Ya, ini kita membaca Fatihah setelah ta'awud. I'lam, ketahuilah, annal qira'ata wajibatun fi salati bil ijma'i ma'an nususil mutazahirati. Ketahuilah bahwasannya qira'ah, membaca. Maksud membaca di sini membaca apa? Bukan. Membaca Fatihah. Maksud membaca di sini al-qira'ah di sini ini membaca Fatihah. Ketahuilah bahwasannya membaca Fatihah wajibatun, itu adalah wajib fis salati, di dalam salat, bil ijma', dengan sepakat semua ulama. Sepakat, ijma'. Ma'an nususil mutazahirati, dengan nas atau dalil-dalil yang zahir, yang nampak. Banyak sekali dalil-dalilnya yang mengatakan membaca Fatihah di dalam salat itu adalah sesuatu yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Wa madhabuna madhabul jumhuri. Dan madhab kita, kata Imam Nawawi, madhabul jumhuri, adalah madhab mayoritas ulama. Begitu kata jumhur, begitu kata semua ulama, maka Imam Asy-Syafi'i juga akan mengatakan pendapat yang sama. Jadi kita pun di mazhab Syafi'i mengatakan membaca Fatihah itu adalah hukumnya wajib. Kalau istilah kita rukun. Kalau enggak kita kerjakan maka tidak sah salat kita. Anna qira'atul Fatihati wajibatun la yujzi'u ghairuha liman qadara 'alaiha. Bahwasannya membaca Fatihah itu adalah wajib, tidak dinilai selainnya. Maksudnya tidak dinilai, tidak dihitung selainnya. Misalnya kita tukar Fatihah itu dengan surah Al-Baqarah. Aku nggak salah Fatihah cuma 7 ayat. Saya baca surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Nggak dihitung. Itu nggak bisa menggantikan posisi surah Al-Fatihah. Nggak bisa. Kita tukar dengan yang lain, nggak bisa menggantikannya. Memang kalau sholat harus surah Al-Fatihah yang dibaca. Tapi itu berlaku liman qadara 'alaiha, bagi siapa yang sanggup atasnya. Maksudnya sanggup membaca Fatihah. Bagi orang yang sanggup membaca Fatihah, orang yang bisa membaca Fatihah, mau diganti dengan 29 juz gantinya sebagai ganti baca surah Fatihah, itu enggak bisa digantikan di dalam salat. Tetap salatnya tidak sah karena dia tidak baca surah Fatihah. Lil hadits sahihi, karena hadis yang sahih. Nah, ini dalilnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun, tidak dihitung salat, tidak berpahala salat, tidak sah salat, la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab, yang tidak dibaca padanya Fatihatul kitab. Apa Fatihatul kitab? Surah Al-Fatihah. Itu kata Nabi. Ya, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat itu. Tidak dihitung, enggak ada harganya. Enggak ada harganya salat yang tidak dibacakan padanya surah Al-Fatihah. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Abu Hatim Ibnu Hibban bikasril ha'i. Ya, ini bikasril ha'i ini maksudnya cara membaca Hibban, ya. Jadi dibaca Hibban. Fi sahihaihima, pada kitab 2 sahih mereka berdua. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah itu mempunyai satu kitab namanya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Sama juga Imam Ibnu Hibban, dia juga mempunyai kitab namanya Sahih Ibnu Hibban, ya. Atau nanti nama lainnya Al-Mustadrak nanti namanya.
kitab yang besar juga, ya, kitab yang besar. Bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih, wa hakama bi sihhatihi, dan mereka berdua menghukumi hadis ini dengan status sahih, ya. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab dua sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat kecuali dengan Fatihatil kitab, yaitu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Wa yajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim, dan wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i ketika membaca Fatihah wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Wahia ayatun kamilatun min awwalil Fatihati. Karena dia bacaan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun kamilatun, satu ayat yang sempurna, min awwalil Fatihati, dari awal surah Fatihah. Jadi bacaan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Wa tajibu qira'atu jami'il Fatihati bitasydidatiha, dan wajib membaca semua surah Al-Fatihah itu dengan tasydid-tasydidnya. Wa hiya 14 tasdidah, dan dia ada 14 tasydid. Jadi di surah Al-Fatihah 7 ayat itu ada 14 tasydid. Yang 14 tasydid itu wajib dibaca semuanya. Ya, wajib dibaca semuanya. Salatun fil basmalati, ada 3 tasydid di dalam basmalah, wal baqi ba'daha, sisanya ada pada ayat-ayat yang sesudahnya. Jadi yang 14 tasydid itu wajib dibaca semuanya. Kalau enggak dibaca, ini fa in akhalla bi tasdidatin wahidatin batalat qira'atuhu. Kalau sekiranya bolong satu tasydid, maksudnya enggak dibaca satu tasydid dari yang 14 tasydid itu, enggak kita baca satu saja, maka batalat qira'atuhu, batal bacaannya. Kalau batal bacaan Fatihah berarti batal salatnya. Itu bahayanya, ya. Contoh nanti di iyyaka contohnya. Iyyaka. Jadi kalau kita bacanya iyyaka, maka batal bacaannya. Ya. Kalau di bismillah tadi bismillahir. Pertama bismillah, millah itu tasydid. Jadi kalau kita bacanya bismillah, itu batal bacaannya. Kalau batal bacaannya, batal salatnya. Ya. Wa yajibu an yaqra'aha murattabatan mutawaliyatan, dan wajib membacanya dengan tertib dan berturut-turut. Jadi harus dari ayat 1 dulu, baru ayat 2, baru ayat 3. Jangan terbalik-terbalik. Nanti suka-suka hatinya pula terbalik-balik. Ya, dibacanya dulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbalik-terbalik dibaca dia. Nah, itu tidak sah. Wajib dia harus berturut-turut, ya, murattabah wa mutawaliyah. Ya. Mutawaliyah itu dari satu ayat ke ayat keduanya jangan terlalu lama berhenti dan tidak ada jaraknya. Jangan nanti dipisah pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dia sampai 10 menit. Berhenti dia lama. Baru Ar-Rahmanir Rahim. Berarti itu enggak mutawaliyah. Jadi dia harus mutawaliyah. Boleh berhenti tapi tidak lama, ya, sekedar mengambil nafas, boleh, ya. Tapi kalau berlebihan bahkan sampai ada jaraknya, maka itu membatalkan bacaan. Kalau batal bacaan, batal salat. Fa in taraka tartibaha, kalau dia meninggalkan tertibnya, enggak dibacanya bismillah duluan, tapi ayat ketiga dulu, baru ayat ke-7, ayat ke-1 lagi, baru 2, baru 4 gitu. Enggak tertib dia. Au muwalataha, atau mualatnya dia tinggalkan. Mualat tadi itu pakai jaraknya terlalu panjang, terlalu jauh jaraknya. Ya. Apa yang terjadi? Lam tasihha qira'atuhu, enggak sah bacaannya. Tidak sah bacaannya. Kalau enggak sah bacaannya,
maka tidak sah salatnya. Wa yu'dzaru fi sukuti biqadri tanaffusi, dan tidak mengapa berhenti dengan ukuran mengambil nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Itu enggak apa-apa. Ya, kalau seukuran mengambil nafas tidak mengapa. Walau sajadal ma'mumu ma'al imami litilawati. Walau sujud makmum, kalau sujud makmum beserta imam sujud tilawah litilawati. Sujud tilawah. Jadi misalnya ini berarti makmumnya ini masbuk. Masbuk makmumnya, imam sedang membaca surah Hamim As-Sajadah. Ya, sedang membaca surah Hamim As-Sajadah. Kemudian si makmum sedang baca Fatihah ini. Baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si makmum mesti sampai itu bacanya. Si imam mau sujud tilawah. Allahu Akbar, sujud tilawah imam. Maka makmum harus bagaimana? Dia langsung sujud, ikut sujud tilawah, sujudlah dia. Oke. Au sami'a ta'mimal imam, atau dia mendengar takmin imam. Imamnya baca amin. Ya, maka apa yang harus dia lakukan? Fa ammana li ta'minihi, maka dia pun harus membaca amin. Ya. Jadi ini satu keterangan juga. Waktu membaca Fatihah itu kapan? Kapan waktu membaca Fatihah? Ketika imam baca ayat. Kalau dari yang ini, dari ausami'a ta'mimal imami, atau dia mendengarkan takmim imam, ini kan ceritanya sedang membaca Fatihah si makmum ini. Tapi tiba-tiba imam udah baca amin. Berarti makmumnya kapan bacanya itu? Setelah imam selesai baca Fatihah? Enggak kan? Kalau yang ini enggak lah. Sebelum imam selesai baca Fatihah, dia sudah baca. Jadi makanya sebahagian guru kita, sebagian ulama kita, ketika ditanya kapan membaca kapan makmum membaca Fatihah, dua. Satu, setelah selesai baca Fatihah. Kedua, setelah selesai baca ayat. Siap imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Ya. Jadi ini kasusnya, kasus yang ini dia masbuk. Dia masbuk masuk di dalam sholat, ya. Dia mengikut cara membaca pada pendapat yang kedua ini, yaitu membaca di antara bacaan imam. Ya, jadi imamnya sudah sampai ihdinas siratal mustaqim. Dia masih baca Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam baca, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia tadi masih baca bismillah kan? Baru imam baca amin. Maka dia yang masbuk ini tadi yang sudah mulai membaca Fatihah masih bismillah, boleh dia baca amin? Ini yang mau dibahas. Paham maksudnya? Kan tadi baca Fatihah harus mualat. Enggak boleh ada jarak. Ini sekiranya jaraknya karena sujud tilawah mengikuti imam, atau membaca amin karena imam sudah baca amin, sedangkan saya makmum belum selesai baca Fatihahnya. Kayak mana kalau saya sujud tilawah? Kayak mana kalau saya baca amin? Sah nggak bacaan Fatihah saya? Sedangkan syarat baca Fatihah tadi harus mualat, harus berturut-turut, nggak boleh ada jarak, kecuali hanya seukuran untuk bernafas. Itu yang ditanyakan. Ausa ala rahmata. Kasus ketiga, atau imam sedang meminta rahmat. Awista'adha minan nari, atau sedang memohon perlindungan dari Allah dari api neraka. Ya. Liqira'atil imami, karena bacaan imam. Ma yaqtadhi dzalika, apa yang menunaikan itu. Wal ma'mum fi athna'il fatihati, dan sedangkan makmum masih di tengah-tengah bacaan Fatihahnya. Jadi belum selesai makmum baca Fatihah, lam tanqati' qira'atuhu ala asahi alwajhaini. Tidak dianggap putus bacaannya menurut pendapat yang paling sahih. Li'annahu ma'dzurun, karena bahwasannya dia
dimaafkan. Jadi misalnya tadi kita masih sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru imam sujud apa? Tilawah. Kita masih sampai iyyaka na'budu, kita pun ikutlah sujud tilawah. Allahu akbar. Setelah sujud tilawah, baru imam berdiri lagi. Allahu akbar. Melanjutkan bacaannya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia teruskan bacaannya. Kita bagaimana? Yang makmum tadi yang masih sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baca Fatihahnya. Bagaimana? Lanjutkan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutkan lagi. Tadilah namanya ma'dzurun, dimaafkan, enggak apa-apa. Berarti dilanjut di Fatihah. Lanjutkan, enggak usah diulangi lagi. Lanjutkan saja. Sama misalnya tadi kita baca Fatihah masih sampai misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Imam sudah waladdallin. Amin. Kita pun ya ikutinlah. Amin. Imam mulai baca surah, kita lanjutkan lagi dari potongan ayat kita tadi. Baru kita sambungnya Maliki yaumiddin gitu, disambung. Tidak mengapa, ya. Ma'dzurun, dimaafkan. Paham? Ya, jadi intinya surah Fatihah itu harus dibaca tertib dan mualat. Enggak ada jaraknya kecuali hanya untuk bernafas saja, ya. Ustaz boy mengusulkan harus awak yang baca Fatihah awak gitu ya. Oh iya. Dalilnya tadi itulah. Tidak bisa. Kecuali yang tidak memungkinkan. Contoh, kita masbuk. Ya, kita masbuk, imam sudah di ujung ayat. Sudah lakum dinukum waliyadin. Sudah sampai situ dia. Kapan lagi kita? Kita baru masuk, baru takbir, Allahu akbar. Kapan lagi kita baca Fatihah? Ya, udah ikutin saja. Allahu akbar kata imam, ruku, kita pun ruku. Allahu akbar. Maka ketika itu Fatihah kita ditanggung oleh imam. Yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau ada waktu kita membaca Fatihah, maka tidak ditanggung. Kalau kita nggak baca Fatihah di sholat kita, walaupun kita makmum, menurut mazhab Syafi'i tidak sah sholatnya. Memang ada sebahagian ulama yang mengatakan untuk makmum ketika imam membaca Fatihah atau membaca surah, maka tidak disuruh dia untuk membaca Fatihah. Kenapa tidak disuruh? Mengamalkan ayat surah An-Nahl tadi. Fa idza qara'tal bukan, mengamalkan ayat kalau dibaca Al-Qur'an fastami'. Ya, maka dengarkanlah. Apa awalnya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan baik. Nah, itu dalil ulama yang mengatakan kalau makmum, kalau imamnya baca jahar, berarti kan sedang baca Quran tuh. Maka kita harus dengarkan, enggak boleh kita ngomong, enggak boleh kita ngapa-ngapain. Nah, itu menurut sebahagian ulama berdalilkan itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i tidak. Itu yang begitu itu di luar sholat. Tidak ada kewajiban kita untuk membaca Fatihah. Tapi kalau di dalam sholat kita wajib membaca Fatihah karena dalilnya banyak tadi. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La sholata, apa tadi dalil-dalilnya tadi? La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Banyak hadisnya tadi. Tidak sah sholat kalau enggak baca Fatihah. Ya sudah. Nah, jadi kasusnya berbeda. Kalau di luar sholat, maka wajib kita mendengarkan orang yang baca Quran. Ada orang baca Quran, wajib kita dengarkan. Begitu. Tapi kalau di dalam sholat, karena ada rukun yang lain, kewajiban yang lain yaitu wajib membaca Fatihah, maka kita pun wajib membacanya, walaupun imam sedang baca. Itu di mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain, memang ada. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, itu terserahlah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, kita tetap wajib. Bagaimanapun caranya, wajib membaca. Kecuali sudah tidak memungkinkan. Kecuali sudah tidak memungkinkan, barulah itu kita tidak diwajibkan lagi. Jadi imam itu tidak bisa mengcover sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib pada makmum tidak bisa di-cover oleh imam. Ya, saya ulangi lagi.
sesuatu yang wajib tidak bisa di-cover, tidak bisa ditanggung oleh imam. Misalnya, sujud wajib tidak? Wajib. Makmum ada nggak mau dia sujud misalnya? Nggak mau dia sujud. Nah, jadi ditanggung sama imam. Oh, nggak bisa ditanggung, ya nggak sah sholatnya walaupun dia berjamaah. Kenapa dia nggak sujud? Oh, aku udah aman, kan imamnya yang menanggung. Oh, nggak bisa. Yang ditanggung imam itu yang darurat-darurat. Tadi misalnya dia nggak sempat membaca Fatihah karena imam sudah kadung ruku, nggak sempat dia baca Fatihah, maka yang itu bisalah ditanggung oleh dipadakan dengan bacaan dengan imam, bacaan imam. Jadi kalau yang wajib-wajib nggak bisa. Atau misalnya bacaannya nggak sempurna. Bacaannya nggak sempurna, rukuknya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, itu bisa ditanggung, ya, ditempel dengan kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi kalau yang wajib-wajib, yang rukun-rukun untuk si makmum tidak dikerjakan oleh si makmum, maka itu ditanggung sendiri oleh si makmum, tidak ditanggung imam. Misalnya makmum sholat nggak pakai wudu dia, akan berjamaah, nanti nggak sah, imam lah yang tanggung. Oh, nggak bisa. Ya, kita sholat nggak berwudu, ya kita yang berdosa. Sholat kita yang nggak sah, sholat imam tetap sah, dan tidak ada tanggung jawab imam di situ. Tidak ada tanggung jawab imam di situ. Nah, begitu ya. Jadi makmum kita tetap wajib baca Fatihah. Di mana letaknya? Tadi yang gue bilang tadi ada dua. Satu, setelah imam baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Situlah kita baca Fatihah. Makanya guru-guru kita dulu setelah antara Fatihah dengan surah itu dikasih jeda sedikit. Dikasih jeda. Itu berarti mazhab Syafi'i ya. Dikasih jeda untuk makmum membaca Fatihah supaya tidak bentrok dengan ayat tadi. Nah, supaya tidak bentrok dia. Maksudnya bentrok apa? Ketika nanti imam baca surah, kalau disambung langsung, maka nanti apa? Si makmum ini ya terpaksa membaca Fatihah tapi tidak mendengarkan bacaan surahnya si imam gitu. Jadi makanya kalau Imam Syafi'i dia dipisah itu. Setelah baca Fatihah, amin, berhenti sejenak. Berhenti dulu, berhenti, nggak langsung baca surah, baru nanti baca surah. Begitu. Tapi sekiranya nggak berhenti pun di mazhab Syafi'i tetap wajib makmum membaca Fatihah. Tempat yang kedua tadi di antara bacaan imam. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya, ada lagi? Kalau dulu awak miliknya sendiri. Iya, dulu kami sudah kedua ya Pak. Ini kan kedua. Jangan ngari mau lagi tiga rakaat barunya lah siap ya. Dek banyak amin. Kami di luar kami terawat sehari menikmati. Kami lah mendoa Ustaz orang jus rose. Berarti dianggap mufaraqah. Dianggap. Harus kami ganti. Oh enggak. Dianggap berarti kita dianggap keluar dari jamaah. Iya, kita nggak dianggap berjamaah lagi. Tidak dianggap jamaah. Aku rakaat pertama itu ya kedua langsung. Iya. Oh iya. Awak jauh. Kan langsung kalian ya. Iya. Oh itu lagi diganti. Enggak, tidak. Mati lampu ya itu. Lampu. Kalau tidak mungkin itu bisa. Jadi tidak mengapa ya, tidak mengapa. Berarti tapi dianggap sebagai yang sudah keluar dari jamaah, tidak berjamaah lagi. Kalau hukum membaca amin di dalam imam itu apa tuh ya? Sunnah. Umpama salah Fatihah imam itu tadi mana tuh makmum? Apa harus diamin dia? Maksudnya salahnya bagaimana? Banyak yang baca tasbih tuh, itu lah bacaan Fatihahnya. Oh, enggak, itu lain itu. Kalau amin itu adalah setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kita disunahkan baca amin. Kenapa? Karena ada doanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka disuruh kita mengaminkan doa itu. Nah, doa itu. Jadi misalnya bacaan makmum itu pun salah, ya kalau bacaan aminnya itu tetap kita disuruh untuk baca amin. Arti amin apa dia Fatihah dia ya? Salahnya kayak mana dulu? Kalau salahnya itu yang salah fatal, karena nanti salahnya di pelajaran berikutnya insya Allah akan kita pelajari. Nanti ada kesalahan itu yang sampai mengubah arti, dan ada yang kesalahan itu tidak mengubah arti.
kalau dia sampai mengubah arti maka batal sholatnya. Sholat orang yang nggak baca sempurna ini, ya. Nah, jadi misalnya kalau imamnya nggak baca sempurna, kurang tasdidnya misalnya, maka imamnya yang tidak sah. Ya, makmum bagaimana? Makmum yang tahu berarti dia harus mufaraqah. Makmum yang tahu kesalahan itu dia harus mufaraqah, harus keluar dari jamaah. Begitu. Harus keluar dari jamaah. Seperti itu. Jadi yang keluar kok ya aku bahwa tidak mengikuti gerakan imam ini enggak. Oh iya, kalau sudah keluar nggak ada kewajiban mengikuti gerakan imam. Timpang nanti dong. Hah? Ya. Oh iyalah, kalau mufaraqah memang harus begitu, nggak boleh lagi ngikutin imam. Namanya sudah mufaraqah. Bahkan kalau memungkinkan keluar dari saf itu pun tidak mengapa. Mundur kita dari saf itu, nggak apa-apa, boleh. Itu tandanya kita mufaraqah. Jadi bukan kita tetap harus mengikuti gerakan imam, enggak. Kalau kita sudah mufaraqah berarti kita keluar dari jamaah itu. Tidak mengikuti imam lagi, ya kita lanjutkan sholat kita sendirian. Gitu. Kita lakukan sholat kita sendirian. Gimana tuh ya, jarak jeda antara amin dengan membaca ayat tadi berpikir berapa jeda? Oh, diukur-ukur sami, kikiro makmum tuh selesai membaca Fatihah, lah cukup itu. Tapi ukurannya baca Fatihahnya Fatihah nun biasa ya, jangan perlu apa. Fatihah nun kalau baca pelan dengan baca kuat kan lebih copek nun apa kan, nun pelan-pelan kan, nun kita ndemunget ke suara. Jadi ukurlah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ukuran itulah. Selesai kikiro bacaan itu, barulah kita mulai baca surah. Baik. Tapi jangan terlalu lama pula kan. Biko sangko makmum ikut lupa imam gonya. Subhanallah dia kan. Jangan lama pula kan. Baik itu kurang lebih. Lah ibu ya. Kami selalu mengaji biku, atau jemaah lain mengaji Quran ibu ya. Awak tahu salah, tapi tidak salah aku kan berdosa. Ini mengaji itu tahu apa salah dan disobel ibu ya. Tapi kami salah kono sang kami. Khusus kami ibu ya. Apa kami kudu disalahkan jadi dengar kemal balik kami ngalahkan. Ketika kita melihat sesuatu kemaksiatan, lalu kita punya salah satu dari 3 kekuatan, maka kita harus melakukannya. Kekuatan pertama adalah biyadihi, dengan tangannya. Kalau bisa kita mengubah dengan tangan, maksud dengan tangan itu dengan kekuasaan kita, karena kita pejabat, karena kita pemerintah, orang pemerintahan, maka kita ubah langsung dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita. Ternyata kita bukan pejabat ya, maka kita ambil jalan yang kedua, kekuatan yang kedua bilisanihi, dengan lisan, dengan kita ngomong, menyampaikan nasihat, membenarkan dengan baik. Oh yang bagusnya begini. Nggak bisa juga kita yang ini karena nggak pandai kita ngomong, atau misalnya orang ini kalau kita ngomong pun nggak didengarkan, maka ambil kekuatan yang ketiga, yaitu dengan fabi qalbi, dengan hati. Cukup saya tidak suka dengan perbuatan ini salah, gitu. Dan apa? Jadi tapi tetap ini kita lihat posisi kita dulu. Posisi kita di mana? Posisi kita di pemerintahan, di pejabat yang mempunyai kekuasaan atau tidak? Oh tidak. Berarti kita di posisi guru, ulama, ustadz dan lain sebagainya. Oh enggak juga kita rupanya. Oh ya udah, kita ambil yang ini, yang cukup diam saja gitu. Jadi misalnya ada orang bermain judi. Nampak kita bermain judi, ya. Misalnya di kedai nampak kita orang bermain judi. Saya masyarakat biasa, mestikah saya datang ke kedai itu lalu bubar saya bilang gitu. Mestikah saya begitu? Tidak. Enggak mesti. Kenapa? Karena saya bukan pejabat. Tapi kalau saya ninik mama misalnya, saya bilang, kalian yang punya kedai ini, kalau kalian buat lagi ada judi di sini, kami tutup kedai kalian ini, atau kami keluarkan dari adat gitu. Enggak apa-apa. Saya yang punya kuasa, saya ninik mama, begitu kan? Itu boleh. Ustadz misalnya, sekiranya ustadz pun, apakah mesti ustadz datang ke tempat perjudian itu mengatakan Assalamualaikum, judi itu adalah haram? Enggak mesti. Di mana sampaikan? Di pengajian. Nah, kampung kita ini kan adalah tempat kita hidup. Disinilah kita mencari nafkah. Disinilah anak-anak kita dididik. Disinilah kita semuanya. Kalau ada perjudian di kampung kita ini, maka jauhlah keberkahan itu nanti dari kampung kita. Paling kayak gitu menyampaikannya.
Nah, enggak bisa kita begitu, ya cukup. Perbuatan judi itu adalah perbuatan yang haram, yang dibenci oleh Allah, ya dilarang di dalam agama kita. Sudah cukup itu saja. Nah, baik. Jadi kalau ada tadi orang salah baca Quran, kita mau ngajarin takut atau enggak didengarkan atau bahkan dia melawan, ya sudah didiamkan saja. Diamkan saja. Kalau kamu tuh ya salah baca doa tapi sudah coba Pak amin gitu ya. Oh, kalau mengubah arti pula ya janganlah diaminkan. Misalnya kan doanya Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Tapi dia bacanya Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah masalah kami. Jangan diaminkan. Jangan, nanti kalau kita aminkan bahaya. Ya. Iya. Jadi kalau kita tahu berubah maknanya, ya janganlah diaminkan gitu kan. Kalau kita aminkan berarti kita mengiyakan yang diminta kan begitu. Nah, gitu kira-kira. Sudah ya? Tapi ingat juga tidak semua yang salah bacaan itu bisa mengubah arti. Nah, nanti di surah Fatihah ini akan kita pelajari. Tidak semua yang salah bacaannya akan otomatis mengubah arti, tidak juga. Makanya nanti ada kesalahan itu dibagi, ada khata' jali, ada khata' khafi nanti namanya ya. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.